Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah. Dan pada hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu di Indonesia, khususnya di kota Jayapura. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Hanya menyebut namanya kita mendapatkan pahala, berbeda dengan menyebut nama-nama yang lain. Ketika kita menyebut nama Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pahala keberkahan. Makanya kita dituntut untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas bersama tentang perihal di mana Rasulullah SAW berpesan kepada hambanya, kepada umatnya untuk senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah inilah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti jejak baginda Rasul baik dalam beribadah maupun bermuamalah, maka kita dituntut untuk senantiasa memperhatikan ada 3 perkara yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kata baginda Rasul, jauhi sifat sombong. Nah, ini sifat sombong yang menghancurkan semua amal kebajikan kita. Orang tidak akan melirik kita ketika kita arogan, berlaku semena-menanya, karena kita mempunyai kewibawaan, mempunyai tahta dan lain sebagainya. Kita lihat baginda Rasulullah SAW, dia punya segala-galanya, tapi dia tidak menonjolkan kesombongan kepada lawannya maupun kepada sahabatnya. Inilah yang patut kita contohi. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita dituntut untuk senantiasa berlaku baik siapapun orangnya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal sarrati min kibir. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar zarah dalam hatinya. Ini Rasul memberikan gambaran bahwa surga akan menolak orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Kenapa demikian? Karena kesombongan adalah mahkota yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan pada hambanya. Maka yang patut sombong adalah Allah. Kenapa demikian? Karena dia memiliki segalanya yang abadi dan kekal. Pantaskah manusia sombong? Tidak bisa. Karena akan berakhir dan musnah. Pada hari ini dia akan memiliki kekayaan, kemampuan, ketenaran. Tunggu esok akan hancur dan sirna. Maka apa yang kita bawa? Tidak ada sama sekali. Hanya sehelai kain kafan. Tidak ada kesombongan yang harus kita miliki dalam hati kita. Maka Rasulullah SAW pantas ketika mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqal sarratin min kibr. Tidak akan mencium baunya surga ketika dalam hatinya ada kesombongan. Nah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu ketahui bahwa ada makhluk Allah di muka bumi ini yang bersifat sombong, musnah. Siapa dia? Firaun. Dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya,
dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan ketenaran dan sebagainya, bahkan mendeklarasikan bahwa dirinya Tuhan. Nah, saking sombongnya, dia musnah. Itu Fir'aun. Yang kedua siapa? Qarun. Qarun juga sombong. Kenapa? Dia memiliki harta yang banyak. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa jalan menuju rumahnya itu bertaburan emas. Dinding-dinding rumahnya emas. Saking kayanya, dan tidak ada yang menandingi kekayaan Fir'aun di zaman sekarang. Maaf, di zaman Qarun. Ya, di sekarang tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Qarun. Memiliki harta yang banyak. Apa hasilnya? Sirna. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan ini harus kita lenyapkan dalam diri kita. Yang ketiga, siapa yang sombong? Yang memiliki kesombongan? Iblis. Ketika disuruh sujud di hadapan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dia menolak. Karena dia menganggap dirinya lebih mulia dibanding Nabi Adam. Dia lebih mulia ciptaannya dari api dibanding Nabi Adam dari tanah yang kotor. Dengan kebanggaannya, dengan kesombongannya, dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Ini iblis. Akhirnya apa? Diusir. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kesombongan yang dimilikinya. Ini pesan baginda Rasul bahwa kita senantiasa mengantisipasi, menghilangkan sifat sombong di dalam diri kita. Ketika muncul sifat sombong, apa yang kita lakukan? Beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baju kebesaran, kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak punya sama sekali. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, yang harus kita miliki adalah supaya hidup kita menjadi tenang, hindari perilaku utang piutang. Nah ini, jangan hidup tren, mewah, serba kelebihan di hadapan orang lain, tapi yang digunakan adalah hasil utang piutang. Dia tampil mewah keren, tapi apa yang dia miliki dari utang. Orang yang demikian, yang memiliki utang, itu hidupnya tidak akan tenang. Karena kenapa? Dihantui akan ada orang yang menagih. Dihantui akan tepat waktu dia harus membayar utangnya. Selalu dihantui rasa ketakutan ketika tidak mampu membayar utang. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kita harus mewaspadai. Mewaspadai sifat suka meminjam. Makanya ketika kita boleh meminjam atau berutang kepada orang lain, itu hanya persoalan yang pokok. Persoalan primer. Yang paling utama, contoh, ketika kita tidak memiliki makanan di rumah, tidak memiliki beras, atau kita tidak memiliki baju untuk mau melakukan ibadah, boleh kita pinjam. Boleh kita pinjam. Tapi kita harus mengembalikan. Kita boleh meminjam sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan melebihi kemampuan kita. Kita harus mengukur pendapatan kita berapa. Ada rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah yang tadi, yaitu suka meminjam, suka berutang. Nah ini rekan-rekan saga. Bagaimana kalau kita yang memberikan pinjaman? Nah ini bagus. Ya, kita memberikan pinjaman. Tapi apa yang kita harus lakukan ketika kita memberikan pinjaman? Ya, kita niatkan untuk membantu saudara kita. Kita niatkan untuk membantu, bukan untuk mempersulit.
Ya, ketika dia tidak mampu membayarnya, maka kita relakan. Kita relakan. Tapi kalau jumlah besar, ini juga repot. Ya, bagaimana Ustadz? Ini jumlahnya 100 juta ini. Kita mulai pagi, pulang malam, banting tulang, diberikan pinjaman, kok nggak diganti? Maka orang yang berikan pinjaman boleh mendesak. Ya, Rasul mengatakan kita boleh mendesak, menagih orang yang meminjam uang kita. Boleh. Ya, tapi kalau sudah semampu kita untuk menagih kemudian dia tidak mampu membayar, ya maka kata Rasul alangkah baiknya kita ikhlaskan. Ya. Kalau kita tidak ikhlaskan itu mengganggu pikiran kita, pusing. Bukan hanya orang yang berutang pusing, yang memberikan pinjaman juga pusing. Nah ini rekan-rekan saga ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak terdesak, jangan sekali-sekali kita berutang. Kalaupun kita berutang, maka kita mengambil atau berutang secukupnya apa yang kita butuhkan. Dan kita komitmen untuk membayarnya. Jika tidak, salah satu perkara yang tidak akan disolatkan mayatnya di zaman Rasul adalah perkara orang yang memiliki utang. Nah ini rekan-rekan saya, kalau kita meninggal kemudian kita punya utang, pendapatnya ekstrim itu tidak usah disolati, apalagi memang ada niatnya di awal tidak mau membayar utangnya. Nah ini rekan-rekan saya, maka kita sering mendengarkan tausiah ketika ada yang meninggal. Iya. Kerabatnya apabila si mayit ini ada utangnya, ya silakan jamaah sekalian melaporkan kepada ahli warisnya supaya kami bisa membayarnya. Ya, atau mungkin jamaah mau mengikhlaskan. Ini kenapa? Karena ini menjadi bumerang nanti di hari kemudian. Dan kita harus membayarnya. Itu utang kepada sesama manusia. Bagaimana utang kita kepada Allah? Ini rekan-rekan sekalian, ini yang menjadi penting sekali. Ya, banyak orang yang meremehkan ibadah. Dia mampu sholat tapi ditunda, diundur-undur, bahkan tidak dilaksanakan. Ini pinjam, utang ini. Dia punya kewajiban, dia tidak laksanakan utang. Ya, dia harus melaksanakannya. Ya, kalau tidak, dia berdosa. Maka kata ulama, untuk terbebas dari perkara utang kepada Allah, maka tingkatkan nilai ibadah. Kita meninggalkan satu sholat fardu, maka kita menggantinya, kata ulama kurang lebih 70 kali sholat sunnah. Nah ini 70 kali sholat sunnah kita ganti dengan sholat sunnah. Ini yang wajib. Ya, rekan-rekan saga yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini persoalan utang. Utang kepada sesama menjadi problem, utang kepada Allah juga menjadi problem. Oleh karenanya, mari kita berlepas diri dari perkara utang piutang. Ya, kita hidup sederhana, kita hidup mensyukuri apa yang kita miliki. Kita tidak terlalu melihat ke atas apa yang dimiliki orang lain untuk hidup sejajar dengan mereka, padahal kita tidak punya kemampuan hal demikian. Jadi jangan kita paksakan untuk berutang. Ya. Rekan-rekan saga ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang ketiga, kata baginda Rasul, yakni hindari sifat menipu. Nah ini rekan-rekan, ya kadang minta maaf, kadang kita selalu mengatasnamakan insya Allah, padahal niatnya tidak mau menepati. Ya, insya Allah saya akan datang, padahal tidak mau. Insya Allah saya lunasi, padahal tidak mau. Ini kan menipu dengan bersembunyi bahasa insya Allah. Ya. Ini tidak boleh ya. Punya niat ya ingin menipu kemudian menggunakan bahasa-bahasa agama, ini tidak dibenarkan. Jadi menipu ini menjadi persoalan juga. Karena sekali kita menipu orang, maka selanjutnya kita tidak akan dipercaya.
banyak kasus. Ya, salah satu cerita yang populer, ya, seorang pemuda di tengah malam berteriak minta tolong, ya, rumahnya terbakar. Padahal ketika warganya turun untuk membantu, ternyata tidak ada yang terbakar. Kemudian yang kedua, di hari yang kedua sama, dia minta tolong, rumahnya terbakar. Di hari yang ketiga betul-betul terbakar, ya masyarakatnya tidak percaya bahwa ini pasti dia tipu lagi. Kisah yang sama itu ada pengembala, ya, kambing, yang kambingnya diterkam oleh serigala. Dia minta tolong kepada masyarakat untuk membantu. Padahal masyarakat turun, nggak ada. Kambingnya tidak ada yang diterkam oleh serigala. Hari kedua pun demikian. Hari ketiga betul terjadi, tidak dibantu oleh masyarakat. Kenapa? Dia menipu. Dia menipu jamaah, dia menipu warganya. Jadi sekali orang menipu, itu sulit untuk dipercaya. Jadi kenapa Rasulullah SAW sangat menjaga sifat demikian. Jangan sampai kita selalu menipu atau menebarkan berita-berita yang tidak benar. Ya, jangan kita sebarkan berita-berita yang tidak benar. Ini sama membohongi publik. Ya, membohongi publik. Kalau tulisan bisa dihapus. Tapi kalau lisan ini sulit untuk dihapus. Jadi rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbisnis, apa yang kita lakukan jujur. Ya, walaupun untungnya sedikit, tidak apa-apa. Tapi di situ keberkahannya. Bukan untuk meraih keuntungan banyak, tapi dengan cara yang curang. Ini salah. Biar sedikit, tapi ada keberkahan. Hidup kita jadi tenang. Tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Tidak ada perasaan, wah sebentar nanti konsumen datang ini bagaimana ini. Tadi saya menipu dia. Ini kan muncul ketakutan diakibatkan perilaku kita. Ya, rekan-rekan saga ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan diri dari 3 perkara. Yang pertama, sifat sombong. Yang kedua, sifat suka berutang. Sedikit-sedikit utang. Yang ketiga, jauhi sifat menipu. Nah, ini 3 perkara kita harus bebaskan dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, karena sombong itu adalah sifat Allah yang memiliki kebesaran yang tidak dapat ditandingi. Manusia hanya sebatas meminjam fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan saga, jangan kita membiasakan selalu berhutang, tapi kita biasakan selalu memberi. Kalaupun jumlahnya sedikit yang ingin dipinjam sama kita ikhlaskan saja. Mungkin 500.000, ya sudah kita ikhlaskan. Insya Allah akan banyak yang datang. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang ketiga ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.